自流雲の術。腹でどうでしょう。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gua akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime Saikyo on Myoji no Isekai Tenseiki episode ke-11. Tinggal beberapa episode lagi. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sleepy. Di awal scene kita ditunjukin Putri Fiona yang tengah kebingungan mencari keberadaan Seika yang entah ada di mana. Rupanya dia tuh malah ngumpet sambil memperhatikan Fiona menggunakan shikigami-nya. Yuki pun mempertanyakan mengenai kekuatan Fiona yang bisa melihat masa depan dan apakah Seika nggak bisa melakukan hal serupa. Seika pun ngejelasin kalau ramalan dan ngelihat masa depan itu berbeda. Meramal itu butuh alat dan informasi itu pun juga terbatas. Sedangkan ngelihat masa depan itu beda jauh. Meski Fiona agak berbahaya baginya, tapi Seika tetap tenang asalkan dia tuh nggak terlibat terlalu dalam. Singkat waktu nampak Amu yang tengah berjalan sendirian dan tiba-tiba betapa terkejutnya Amu ketika ngelihat Seika yang langsung nongol di hadapannya. Rupanya Amu itu baru aja latihan sama Gray, tapi dia nggak bisa mengalahkannya sekalipun. Mendengarnya membuat Seika bingung kenapa Amu nggak bisa mengalahkan Gray, padahal dia tuh lebih berbakat dan juga lebih lagi dia adalah pahlawan. Amu yang mengetahui kalau Seika tengah bersembunyi dari Fiona, dia pun menyuruh Seika untuk menemaninya karena besok mereka tuh udah akan berangkat lagi. Dan Amu juga bilang kalau Fiona sekarang tengah berada di teras bermain catur sendirian. Tak lama setelah itu Seika pun menghampirinya. Baru aja sampai, Seika malah langsung diajak main catur sama Fiona. Meski cuma tahu aturannya doang, tapi Seika tetap melawannya. Dan karena Seika nggak akan mungkin menang melawannya, si Fiona jadi dia tuh nggak menggunakan semua bidaknya dan menyuruh Seika untuk memulai duluan. Tapi sebelum itu Fiona masih mengajak Seika untuk taruhan, yaitu yang kalah harus menuruti apapun perintah yang menang. Kalau perintahnya di luar nalar ya boleh ditolak. Dan bukan babang Seika namanya kalau menolak tantangan. Singkat waktu di tengah permainan, Fiona menanyakan budak catur yang terkuat menurut Seika. Tapi dia malah bilang kalau bidak terkuat dalam hal ini yaitu dirinya dan Fiona, bukan hanya prajurit. Mereka juga mengendalikan raja. Politikus yang nggak bisa terbunuh di medan perang adalah bidak terkuat di dunia. Mendengarnya membuat Fiona sangat puas karena kebanyakan orang pasti akan menjawab raja atau kesatria kuda. Dan rupanya jawaban seperti Seika lah yang ia cari-cari. Meski begitu tapi pemikiran dia tuh akan berbeda. Bidak yang terkuat adalah yang berada di luar papan. Meski sesaat tidak ada apa-apa, tapi kenyataannya para prajurit, raja dan politikus dikelilingi oleh banyak orang. Jadi menurutnya tuh bidak terkuatnya yaitu kerumunan tanpa nama. Seika pun membenarkannya karena pemberontakan dari kerumunan rakyat biasa bisa menggulingkan pemerintah. Namun kebanyakan rakyat tidaklah berdaya dan hanya ada untuk dimanfaatkan. Fiona bilang kalau raja dan politikus enggak menghasilkan apapun. Mereka hanya mencuri hasil panen dan sumber daya yang dihasilkan oleh rakyat atas nama pajak. Keberadaan mereka tuh akan sirna jika tidak ada pajak. Ditambah lagi rakyat memiliki keunggulan karena menang jumlah. Oleh karena itu Seika menyadari alasan Fiona menyebar luaskan namanya sendiri. Terus Fiona pun bilang kalau dia tuh akan segera menang.
Mendengarnya membuat Seika menyadari kalau dia tuh udah mengetahuinya dengan penglihatan masa depan. Seika pun bilang dia tuh tahu dari Gray kalau Fiona bisa ngelihat masa depan. Tapi meski begitu dia udah menyadarinya terlebih dahulu. Karena saat itu Fiona udah tahu duluan jika Gray akan kalah berduel dengan Seika. Dan juga saat papan kala itu akan jatuh menimpa mereka. Oleh sebab itu Seika pun langsung mengerti. Fiona berterima kasih pada Gray. Soalnya selama ini Fiona cuma kebingungan harus bercerita apa pada Seika. Saat dirinya mengetahui kekuatan itu, Fiona pun menyadari makna dirinya dilahirkan. Singkat cerita, meski kalah telak tapi Seika tetap enggak akan menyerah. Namun ketika Fiona bilang jika Seika akan kalah dalam 7 gerakan, ya ia pun langsung surrender dah. Dan karena Seika yang menganggap kalau Fiona itu curang, membuat ia pun bertanya pada Seika gimana caranya agar Seika tuh bisa percaya padanya. Seika pun menyuruhnya untuk mengatakan isi pikiran atau kelemahan Fiona pada Seika. Fiona yang menuruti perkataan Seika pun langsung mengatakan kelemahan dirinya ke Seika, yaitu dia takut dengan rebusan. Rupanya dia tuh takut makan rebusan karena berpikir jika saat dia makan rebusan lalu tidur dan perutnya menghadap ke api, rebusan itu akan menjadi roti panggang dan membengkak dalam perutnya. Oleh karena itu saat kecil ketika Fiona makan rebusan, dia tuh langsung kabur ke tempat yang dingin. Seika yang mendengarnya ya auto tertawa tanpa henti. Dan selanjutnya Fiona memberitahukan isi pikirannya, yaitu dia ingin menyelamatkan seseorang. Tapi dia nggak menjelaskannya lebih detail karena masa depan bisa berubah ke arah yang nggak bisa dia prediksi. Dan rupanya itulah alasan Fiona ingin bertemu dengan Amo. Dan semua itu Fiona putuskan karena kehendaknya sendiri. Dan setelah itu Shin pun pindah ke dalam sebuah hutan. Nampak sebuah kelompok iblis yang udah kita lihat di episode kemarin. Kayaknya mereka tuh sekarang udah makin gila aja, hingga membuat begitu banyak orang pada meninggoy dan dimakan sama mereka. Dan kita pun dijelasin tentang kekuatan mereka. Mudrev Ogre terkuat, Loni Tamer yang paling kuat, terus Perselaria pengguna mata iblis, dan yang terakhir yaitu Gulganis, sang iblis calon pemimpin klan hitam. Singkat cerita, Shin pun kembali lagi ke rumah bangsawan Lamprok yang tengah rame karena Fiona, Seika dan juga para bestinya akan segera kembali ke akademi. Dan Ruff pun bilang ke Seika untuk cepat memutuskan apa yang akan ia lakukan selulusnya dari jenjang rendah, karena ayahnya pasti ingin Seika melanjutkan studinya. Dan ketika Ruff mengucapkan salam perpisahan, si Mabel malah mau tinggal di sana terus. Karena di rumahnya ia cuma berlagak baik, makanya ya dia tuh capek. Oleh karena itu Mabel pun menyadari kenapa banyak orang yang ingin menikahi bangsawan. Tapi Seika bilang meski Mabel menikahi bangsawan, bukan berarti dia tuh bisa malas-malasan setiap hari. Dan Gray pun udah memanggil Seika karena dia tuh kelamaan. Fiona pun meminta maaf ke Ruff karena banyak merepotkan dan tinggal untuk waktu yang lama. Seika pun juga pamit. Dan yap, setelah itu mereka pun langsung OTW. Dan seperti biasa Babang Seika tetap aja mabuk ketika naik kereta. Gray dan Fiona yang baru aja ngelihatnya pun jadi agak bingung karena Seika tuh nggak bicara sama sekali ketika udah naik di kereta. Dan secara tiba-tiba Seika merasakan firasat buruk melalui Shikigami burung yang memantau dari atas. Awalnya Gray begitu pede dengan keamanan yang udah dia siapkan. Dan tiba-tiba, benar saja, bandit yang tadi udah dibicarakan oleh Seika muncul dengan begitu banyak pasukan. Dan ketika para bandit udah menyadari kalau kereta paling depan cuma umpan doang, mereka pun langsung mengubah formasi untuk menyerang kereta 6 dan 8. Dan sisanya disuruh untuk menyerang Seika. Babang Seika yang menyadari kalau mereka tuh cuma kroco doang, dia pun hanya menggunakan bentuk sinar matahari, sihir badai magnetik. Dan inilah yang terjadi.
Semua anak panah yang dilontarkan oleh para bandit dapat dengan easy dihalang oleh Babang Sheikah. Nah, gini nih kalau belum tahu kekuatan orang terkuat di dunia. Ketua bandit yang ngelihat sihir Sheikah pun cuma bisa tercengang. Terus nampak ketua para bandit yang kayaknya udah panik karena mendengar dari anak buahnya kalau kereta 6 dan 7 juga umpan. Ia pun langsung memerintahkan semua kroconya untuk menghancurkan kereta yang ada di bawah Sheikah dan juga Sheikahnya sekaligus menggunakan sihir. Dan tiba-tiba bodoh juga nih para bandit. Udah tahu orang terkuat masih aja dilawan. Ngeliatnya si ketua bandit pun langsung menyuruh kroconya untuk menyerbu keretanya menggunakan pedang dan mengambil target mereka. Dan secara nggak diduga, Gray dan para prajuritnya dengan epiknya nongol menggunakan zirah perang dan langsung mengcomeback para bandit. Dan karena Fiona meminta Sheikah agar musuhnya ditangkap hidup-hidup, dia pun langsung menangkap semua bandit itu menggunakan jutsu Mokuton milik Hashirama. Anjay. Singkat waktu, rupanya para besti Sheikah itu nggak menyadari kalau mereka tengah diserang oleh para bandit. Karena ya kereta mereka tuh berada paling depan dan baru menyadarinya ketika kereta di belakang mereka tuh udah nggak ada. Oleh karena itu mereka putar balik. Tapi ya mereka agak telat. Untungnya nggak ada korban jiwa. Terus Gray pun memanggil Sheikah karena dia tengah dipanggil sama Fiona. Dan rupanya Fiona cuma berterima kasih pada Sheikah karena udah menangkap para pembunuh hidup-hidup. Karena dia harus mencari tahu terlebih dahulu siapa yang mengutus mereka. Dan dia juga berencana membawa mereka semua ke ibu kota. Rupanya Fiona itu udah menyadari kalau penyerangan itu akan terjadi. Oleh karena itu dia membawa banyak kereta supaya mereka tuh nggak terlambat. Tapi Sheikah menyarankan Fiona untuk nggak membawa mereka semua karena takutnya mereka tuh menemukan cara melepas ikatannya dan melawan balik. Tapi Fiona meyakinkan Sheikah kalau mereka semua akan diem dan menurut karena menunggu serangan selanjutnya ya lebih baik bagi mereka. Singkat cerita, mereka udah sampai di ibu kota tempat penurunan Fiona. Mereka pun mulai berbacot-bacotan karena ia udah hampir berpisah. Fiona sangat senang karena bisa berbicara dengan orang seusianya. Terus Gray pun udah memanggil Fiona untuk segera masuk. Dan Fiona pun pamit sama mereka semua. Gray yang udah berubah pun juga mengucapkan salam perpisahan ke Sheikah. Dan di malam harinya, nampak organisasi iblis yang tadi itu udah mulai melakukan perjalanan dengan anggotanya yang masih utuh. Mereka nampak terburu-buru untuk menuntaskan misi mereka, yaitu membunuh sang pahlawan. Mereka pastinya juga menyadari bahaya yang lebih besar dibanding sebelumnya udah menanti di depan mereka. Dan sang pemimpin pun menyemangati para kroconya karena semua itu mereka lakukan demi masa depan ras iblis. Dan setelah misi itu selesai, mereka pun akan pulang bersama. Dan yaps, itulah akhir dari anime Saikyo on Myoji no Isekai Tenseiki episode ke-11. Wedeh, kayaknya di episode berikutnya kita bakalan ngeliat perang besar-besaran antara para iblis dan manusia nih. Apakah Babang Sheikah akan mengamuk dan menghancurkan para iblis hanya dalam sekejap mata? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.